Izin bertanya, apa alasan join Metaforce? Mungkin alasannya ada kesamaan ya dengan yang lain, karena kami menyadari semua orang punya alasan bergabung dan bisnis. Ya, oke. Izin bertanya kepada Bunda Yulia apa alasan join Metaforce. Saya tidak akan menjawab karena ini pertanyaannya lebih ke arah pribadi. Saya akan memberi waktu hanya 5 menit saja. 5 menit ini cepat, ringkas ya, kepada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Sebutkan atau apa alasan Anda bergabung di Metaforce. Saya akan tunjuk dan Anda harus jawab. Biar kita semua di sini tahu nih, semua orang punya alasan yang berbeda. Alasan utamanya apa? Pertama yang membuat trigger, yang membuat aku ikut apa ya? Banyak. Saya tidak akan cerita karena ini masing-masing mempunyai masalah pribadi. Oke? Kita rekam ya. Saya tunjuk nama, pertanyaan sama, kita rekam, nanti kita siarkan ulang di lain kesempatan. Baik, saya bertanya yang pertama untuk Pak Andi, Suwardi Abu dari Baru. Oke? Alasan saya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alasan saya merupakan sumber penghasilan utama setelah pensiun dari kerja dinas. Oke. Sumber pendapatan utama setelah berhenti bekerja dari pekerjaan sebelumnya. Ya, Pak, betul. Jadi sekarang jadi pekerjaan utama ini, Pak Andi. Betul. Wah, luar biasa ya. Ya mungkin karena ternyata usia dan persaingan itu menjadikan kita secara nggak sadar tersingkir kali Pak ya karena kompetisi tadi ya Pak Andi ya. Baik, Pak Andi ini menjawab untuk mendapatkan penghasilan baru dari pekerjaan yang sudah berhenti sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Andi sudah menjawab pertanyaan dari Bang Kenzi. Saya Oke Pak Andi, saya respon sedikit ya. Jadi memang Metaverse ini memberikan sebuah peluang bisnis ya untuk teman-teman terutama dalam hal ya masa pensiunan misalnya seperti itu. Kenapa? Karena bisnis ini cukup ringan dikerjakan karena bisa dikerjakan dari kenyamanan rumah melalui online tanpa keluar keringat, tanpa panas terik matahari, bahkan bisa sambil tiduran, pakai sarung seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu banyak yang tidak menyadarinya dan pada dasarnya banyak di negara orang-orang yang tidak ada kegiatan lagi dalam hal di masa pensiunannya daripada dia membuang waktu yang sia-sia tidak ada menghasilkan, maka Metaverse hadir sebagai solusi. Dan ini juga digunakan sebagai alasan oleh Bang Andi. Terima kasih Bang. terima kasih Pak Andi. Baik, Pak Andi terima kasih jawabannya. Saya tanya yang kedua untuk Pak Taufik, Lautan Pemimpin. Apa alasannya Pak Taufik bergabung ikut join di Metaforce? Silakan Pak Taufik. Wah, ini ditinggal nih. Ditinggal pengajian kayaknya sama Pak Taufik. Oke, saya lanjutkan aja. Pak Haryanto, silakan Pak Haryanto. Mic-nya dihidupkan dulu Pak Haryanto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dekat Pak Haryanto, mic-nya terlalu jauh. Salam. Pertama saya Nggak kedengeran suaranya. kedengaran. Halo Pak. Pak Haryanto, kresek-kresek Pak Haryanto, skip, matikan dulu, mic Anda tidak mendukung. Pak Ek Ajo, saya persilakan. Oke, siap. Ya, 5 menit, nggak usah panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam kenal. Saya Ek Sajo dari Bengkulu. Ya, sebenarnya simpel ya. Apa alasan saya mengerjakan Metaverse ya? Dari beberapa pengalaman, jadi saya ambil kesimpulan yang pertama, itu saya bosan dengan bisnis-bisnis online yang scam. Jadi saya ambil alasan yang kuat itu anti scamnya di Metaverse ya.
Jadi anti scam itu bukan di Indonesia saja, tapi sudah diakui dunia. Itu yang pertama, alasan saya. Yang kedua, bonusnya 100%. Jadi boleh kita review bisnis apa yang memberikan kita itu penghasilan 100%. Ya, selama saya mengerjakan bisnis online, selama ini belum ada yang berani memberikan bonus 100%. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Ya, paling-paling hanya 5%, 30% lah paling tinggi. Bahkan 1% pun masih dilakoni. Oke, nah yang ketiga, saya mengerjakan Metaverse ini karena bonusnya langsung, instan. Detik itu juga langsung masuk bonusnya. Dan itu langsung bisa dijadikan beras. Oke, jadi kita nggak menunggu 3 hari ya, tidak menunggu 2 minggu, 1 bulan, tidak. Jadi bisnis di Metaverse ini ketika kita katakanlah kita mendaftarkan mitra baru, ya kita dapat pas di sistemnya ya, catatan sistemnya, karena ada beberapa titik itu kita tidak mendapatkan bonusnya. Ya. Itu yang ketiga. Jadi dari alasan ini juga masih banyak yang mendukung ya, sangat memungkinkan kita menjadikan bisnis ini pilihan kita ya. Bisnis ini tidak ada kontrol kendali orang lain, sehingga kita yakin dan percaya bisnis ini adalah pilihan terakhir kita lah ya. Jadi Cukup. Oke, siap. Cukup. Kalau sampai tak kasih ngomong setengah jam, yang ngomong terus. Yang lainnya. Makasih, Bang Oke, Ek. Bang Ek, terima Oke. kasih ya. Jadi kebetulan alasan itu cukup baik dan itu adalah salah satu alasan saya juga untuk bergabung di Project Metaverse. Pada dasarnya alasan seperti itu terimplementasi ketika kita mempunyai pengalaman atau basic di network sentral. Kenapa? Karena di sini dulu kita membangun sistemnya sudah jadi, sudah berkembang, tapi berhenti dengan sendirinya atau dihentikan. Maka di sini tempatnya untuk penerapan komitmen dan konsisten. Nah, beberapa alasan itu cukup baik, artinya itu adalah salah satu alasan yang mengandung unsur kelebihan di dalam bisnis network. Nah, jadi teman-teman harus memahami itu ketika pastinya kalau kita ada pengalaman di bisnis, maka akan menemukan alasan kuat seperti itu. Oke, Bang Ek, terima kasih. Matur nuwun, Mas Ek Ajo dari Bengkulu. Oke, Saya lanjutkan. Bapak Adi Saputro, silakan hidupkan mic-nya. Apa alasan Bapak bergabung di Metaverse? 5 menit saja. Silakan, Pak Adi. Ya, mungkin salah satunya ya sama dengan Pak Ep yang dari Bengkulu tadi. Ya. Prinsipnya itu. Yang kedua, untuk memulai menjelang pensiun, Pak. Oke. Usia sekarang berapa, Pak Adi? Udah 60, mendekati 60. Sudah mau sudah pensiun kalau 60-an ini. Masih diperbantukan, Pak. Masih perbantuan ya, tapi sudah tidak statusnya tetap ya, perbantuan ya. Oke. Ya. Terus ada lagi Pak Adi selain untuk menjelang pensiun? Ya, mungkin mengantisipasi untuk bisnis masa depan semuanya serba online, dan ini untuk motivasi anak-anak mungkin ya. Saudara-saudara kita terdekat yang kenal-kenal juga nanti akan saya perkenalkan juga. Jadi untuk kedepannya ini bisnis yang paling maju adalah bisnis online yang smart system seperti ini. Kedepannya itu, saya yakin itu. Itu aja, Pak. Namanya itu ya, Pak Adi. Oke, matur nuwun Pak Adi atas alasannya. Itu Pak Adi itu baru join tuh Pak Adi. Oh, baru join. Tadi malam. Level 4. Baru tadi sore, tadi hari ini. Malam tadi. Tadi malam. Ya. Oke, Pak Adi Saputro, salam kenal ya. Jadi saya melihat alasan yang ditemukan cukup baik, bahkan baru bergabung.
Nah, artinya secara potensial bahwa pemahamannya sudah ada walaupun sudah bergabung. Nah, bayangkan ketika seseorang dalam hal bergabung di bisnis Metaverse harus mendalami detailnya dulu, menemukan alasannya dulu, baru nanti dia berkembang. Tapi Bang Adi mempunyai suatu yang lebih, yaitu sudah memahami alasannya lebih awal dan tinggal menjalankannya. Dan semoga dimudahkan dalam kampanye bisnisnya, pengembangan bisnisnya, dan pastinya penekanannya adalah manfaat. Ketika manfaat kita timbulkan, maka uang akan hadir dengan sendirinya. Bisnis Metaverse itu adalah manfaat untuk semua orang, untuk diri kita sendiri, untuk pemerintah bahkan. Dan saya pernah menjelaskan apa manfaat untuk pemerintah, apa manfaat untuk orang lain, dan apa manfaat untuk diri sendiri. Dan semoga teman-teman menemukan alasan yang cukup kuat untuk terus mengembangkan bisnis ini. Oke, Bang Adi, salam kenal. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Adi sudah ditanggapi sama Pak Kensi. Baik, selanjutnya Pak Hermanto miliarder dari Jambi. Tapi silakan. Open mic. Assalamualaikum Pak Di, Bang Kenji semuanya. Assalamualaikum. Ya, saya mengikuti Metaverse ini awalnya saya kesibukan harian di toko, enak dijalankan di Metaverse ini secara online. Juga bonusnya 100% terima dengan kita. Jangan ragu lagi dengan Metaverse ini, anti scamnya. Gitu aja Pak De. Oke, terima kasih Pak Hermanto. Oke, Cukup terima kasih Bang Hermanto. Jadi pada dasarnya kan alasannya cukup jelas ya, artinya menemukan suatu kenyamanan di dalam bisnis ini. Ketika kenyamanan ada, pasti ada keamanannya. Nah, dalam hal ini pastinya alasan seperti itu adalah salah satu alasan yang cukup kuat untuk penerapan komitmen dan konsisten. Artinya, Metaverse ini nggak ada beban sama sekali di Pak Hermantonya. Jadi dia mengerjakan Metaverse dengan ikhlas karena dia menemukan sesuatu yang lebih, menemukan kenyamanan dibandingkan harus melakukan pengembangan bisnis yang mempunyai tekanan. Ya, seperti itu. Metaverse itu sepenuhnya sistem kita miliki. Ladu hanya membuat sistem dan sistemnya terdesentralisasi, tidak ada unsur pengaruh eksternal dari Ladu atau dari siapapun. Jadi sepenuhnya kita mendapatkan kebebasan, sehingga kebebasan dimunculkan, kenyamanan akan muncul. Nyaman dikerjakan dari kenyamanan rumah, bahkan Pak Hermanto juga mengembangkan bisnis Metaverse ini tidak roadshow, tidak tabel talk, hanya sambil jualan, tapi ada uang tambahan dari Metaverse dan warungnya terus menghasilkan. Seperti itu. Terima kasih Pak Hermanto. Pak Hermanto. Terima Ya, oke. Terima kasih. Pak Hermanto, saya kembali sekarang ke Pak Haryanto, Pak. Mungkin mic-nya sudah dibenerin. Silakan Pak Haryanto. Apa alasannya Bapak bergabung di Metaverse? Silakan hidupkan dulu mic-nya, Pak. Biasakan hidupkan dulu mic-nya. Kalau masih merah itu jadi masih mati. Udah, sekarang cek dulu suaranya. Sini. Halo. Udah, Halo. bagus. Lanjutkan. Jelas. Silakan, Pak. Terima kasih. Selamat malam Pak Aris dan Pak Kenji. Alasan saya masuk di Metaverse, yang pertama saya menghadapi 2 tahun lagi masa pensiun, ya. Mudah-mudahan masa pensiun ke depan ini kita sudah lebih paham tentang sistemnya dan Metaverse, dan alasannya mudah dijalankan ya. Saya walaupun bekerja, waktu-waktu senggang, waktu kerja, saya bisa manfaatkan untuk posting ya, posting-posting di grup ya, untuk nambah. Yang kedua, bisnisnya itu dia desentralisasi. Kalau dulu saya menjalankan bisnis itu sentralisasi, MLM ya, mungkin dikatakan lebih dari 20 MLM saya sudah menjalankan dengan sistem sentralisasi. Ternyata hasilnya nihil ya. Ternyata saya ketemu di Metaverse ini, alhamdulillah saya sudah merasakan. Sampai bisa saya membeli Postcoin, NFT, yang dapat dari hasil dari metrik Metaverse. Metaverse memang sangat baik untuk kedepannya dan masa datang karena bisnis digitalisasi yang baru muncul beberapa tahun ini di Metaverse. Mungkin itu aja alasan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Haryanto. Ini sama dengan Pak Adi, jadi bentar lagi pensiun. Tapi Pak Haryanto kayaknya masih dinas ya. Jadi untuk supaya nggak jet lag, jadi mulai karyawan terus jadi nggak kerja, ini memang kalau nggak biasa ini stres juga ini orang-orang tua ini, termasuk saya. Ya Oke, Pak Ya, pada dasarnya Pak Haryanto mempunyai alasan yang hampir sama, tapi dia juga melihat bahwa Metaverse mempunyai masa depan di sini, artinya itulah alasan salah satu dia tetap terus melakukan pengembangan bisnis ini. Ya, memang seperti itu. Metaverse adalah proyek yang masa saat ini adalah startup atau pengembangan yang sebenarnya Metaverse belum sepenuhnya diluncurkan. Metaverse akan meluncurkan sebuah ekosistem besar, tapi baru elemennya. Tapi di sisi lain kita sudah bisa menghasilkan. Nah, ketika ekosistem terbentuk, maka kitalah sebagai penikmat dari sejarah pengembangan bisnis ini. Kita akan masuk ke final project secara keseluruhan running, maka disitulah sebenarnya finish atau yang kita tunggu di dalam project ini. Oke, Mbak Herianto, terima kasih. Terima kasih, Pak Kenji. Selanjutnya saya akan minta pendapat alasan dari ini, ada yang baru ini saya baru baca nih, Bang Nova Anugrah dari Makassar. Jadi kayaknya open kamera ini PD nih orangnya. Silakan Bang Nova. Sudah tahu ya pertanyaannya ya. Silakan. Ya. Saya kebetulan mahasiswa Ya. dan alasannya itu sebenarnya ada 2 poin. Pertama, probability untuk scam-nya itu sangat kecil. Dengan sistem desentralisasinya dan sebagainya juga sudah saya pelajari. Dan kedua itu penggunaan kriptonya. Kita penggunaan DAI yang dimana saya juga sudah pelajari juga itu stabil. Jadi kalau kita main worst skenario, ada scam, uangnya kita itu yang di DAI tetap aman. Itu sih 2 sama yang ketiga sih cocok untuk mahasiswa main di ranah-ranah kecil, bawa 1, 2, 3 yang modalnya kecil. Untuk mahasiswa itu sangat bisa sekali untuk dimainkan. Jadi itu mungkin 3 alasan yang membuat saya yakin untuk lanjutkan bisnis ini. Masih terjangkau lah kalau untuk uang mahasiswa, masih terjangkau ya untuk level 1, level 2 ya Pak Nova ya. Oke. Jadi pasti ini belum berkeluarga nih kalau mahasiswa ini. Oke, Bang Nova. Silakan Ya, Pak. Bang Nova, terima kasih ya atas alasan yang tercipta dari pengembangan proyek Metaverse. Saya melihat bahwa Bang Nova ada analisis juga di proyek ini. Ketika mengetahui bahwa potensial scam-nya kecil, artinya Bang Nova juga menganalisis penyebab-penyebab dari scam itu sendiri. Dan menganalisa, mengkonverter sehingga menemukan unsur kelebihannya dan menjadikan suatu alasan. Dan yang keduanya saya melihat ada alasan yang cukup menarik, karena memang Metaverse ini diciptakan untuk semua kalangan, dari sisi dana cukup terjangkau, maka itu adalah alasan yang cukup tepat ketika menyentuh market yang kelas menengah ke bawah atau mungkin dalam benefit yang lebih rendah. Nah, di dalam hal ini juga saya melihat bahwa Metaverse hadir itu sebagai alasan juga untuk mempelajari ilmu baru. Karena kita menuju ke era masa depan teknologi. Teknologi blockchain khususnya di Indonesia itu masih fase perkembangan, artinya belum sepenuhnya orang itu mengerti tentang teknologi ini. Nah, Metaverse hadir, itu suatu manfaat yang luar biasa di kalangan mahasiswa. Dengan adanya alasan kita menjalankan bisnis Metaverse dan Metaverse erat hubungannya dengan blockchain teknologi, sebenarnya itu memotivasi kita untuk memahami tentang blockchain secara keseluruhan. Paham smart contract, paham kelebihan desentralisasi, paham cryptocurrency, NFT, Metaverse, dan bahkan kita mulai menguasai transaksi yang ada di Trust Wallet, dompet digital, transaksi toko kripto, belum lagi OpenSea, belum lagi hal lain. Itu adalah hal baru yang akan berkembang nantinya di generasi berikutnya. Dan itu adalah langkah yang baik memulai mengerti tentang teknologi ini dengan alasan bisnis Metaverse. Oke, Bang Nova, terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih Bang Nova. Oke, selanjutnya saya akan pengen mendengar dari Bapak
Udin dari Mitra Sultan dari Malang. Mungkin ada alasan kenapa ikut di bisnis Metaforce ini. Silakan Pak Udin. Assalamualaikum Mbak Deris dan Pak Kenji. Alasan saya masuk di Metaforce karena anti segannya, juga sangat mudah dijalankan, dan juga bisa manfaat kepada orang lain. Metaforce semua kalangan bisa menjangkau. Itu alasan saya untuk bergabung di Metaforce. Terima kasih. Tuh alasannya ya. Jadi sudah ada pengalaman mungkin sebelumnya yang pahit-pahit gitu, kenapa terus memutuskan mau belajar Metaforce gitu Pak Udin? Iya, betul Bang. Iya, itu cukup baik Mas Sudin sebagai alasan yang cukup kuat untuk memotivasi kita di dalam bisnis ini. Kenapa? Banyak orang yang gagal di dalam bisnis online, banyak orang yang merugi di dalam bisnis BO, tapi yang ada malah trauma. Mereka tidak melihat kenapa mereka gagal. Kenapa mereka gagal, karena faktor apa. Mereka tidak mempelajari itu. Nah, Mas Sudin saya melihat mempelajari hal itu. Dulu pernah mungkin gagal di dalam suatu bisnis online, menemukan alasannya karena faktor mungkin dana sentral data, ataupun hal-hal lain. Maka dengan adanya Project Metaforce hadir, ternyata penyebab-penyebab atau elemen yang menyebabkan kita merugi di dalam bisnis online itu tidak ditemukan. Nah, itu artinya kita mulai bangkit kembali bahwa kita meyakini ada bisnis yang tidak ada resiko, bahkan bisnis ini cukup nyaman dikerjakan dari kenyamanan rumah seperti itu. Oke, Mas Udin, terima kasih. Terima kasih Pak Udin atas responnya dari pertanyaan kita. Baik, sama-sama. Oke, selanjutnya yang masih nyala nih kameranya Pak Mokhtar dari Bang. Pak Mokhtar, ini aktif kameranya, tapi orangnya kok kayak nggak ada nih. Itu juga nih. Oke, nanti saya tanya lagi nih. Oke, tadi saya lihat ada Pak Iwan Santosa dari Lombok, sempat ngintip-ngintip saya. Ayo, silakan Pak Iwan, kalau ada beberapa cerita tentang alasan utama gabung di Metaforce, silakan Pak Iwan Santosa dari Lombok. Ada mitra saya juga Pak D, Pak Irman. Saya dulu kan yang hidupin kamera dulu. Selamat malam. Yang saya tanya yang hidup kamera dulu. Kalau belum hidup kamera, saya takutnya ditinggal tidur. Silakan Pak Iwan Santosa. Iya, selamat malam semuanya. Betul. Saya bergabung di Metaforce itu diawali dari saya melihat kondisi resesi sekarang ini. Bentar, Pak Iwan. Itu ya. HP-nya Bu Septi dimatikan dulu mic-nya atau speakernya. Jadi agak berjauhan sama istri biar enggak feedback. Jauh Pak. Saya ada di luar di teras. Suaranya dingin. Iya. Nah, saya menjauh lagi. Jadi saya bergabung di sini karena diawali melihat kondisi teman-teman yang keadaan ekonominya kok banyak yang tidak baik ya gitu ya. Nah ini tempat presentasi saya. Jadi di Brugak depan saya pasang ini. Nah ini hasil karya saya. Saya bikin sendiri. Modelnya seperti itu. Jadi saya melihat Metaforce ini. Saya mengikuti sistem jaringan itu dari tahun 86. Udah lama. Sudah bermain di network ya? Iya, saya memang pemain. Memang pemain dari dulu. Jadi begitu saya melihat Metaforce ini ada sesuatu yang lain. Yang saya lihat di sini sistem gotong royongnya sangat bagus. Ya, saya lihat sistem gotong royong sangat bagus karena ada limpahan. Itu ada kemajuan dari sistem jaringan yang sebelumnya. Dan saya ingin di bisnis ini saya bisa membantu diri saya sendiri, keluarga besar saya, dan juga orang-orang yang ada di sekitar saya dari segi ekonomi. Karena saya melihat sekarang ini
masih resesi ya, kelihatannya malah semakin parah. Tapi dengan Metaverse ini, insya Allah kita sama-sama bisa membantu orang-orang di sekitar kita, termasuk diri kita juga. Iya, gitu aja Pak. Tidak ada kesulitan Pak memahami Metaverse Pak dengan ilmu yang dulu di network sekarang ganti. Saya dari yang tidak mengerti kripto, tidak mengerti NFT, akhirnya belajar Pak. Akhirnya belajar dan waktu itu saya belajar dulu 17 hari sebelum saya bergabung di Metaverse, saya belajar dulu 17 hari. Dan setelah itu langsung saya action 13 hari pertama, jadi 17 hari belajar, 13 hari itu baru bergabung. Saya dapat 37,5 juta waktu itu. Nah, di situ saya mulai ngebut. Ya alhamdulillah udah berapa bulan ini saya dapat saya hitung-hitung totalnya udah 600 jutaan. Woi, alhamdulillah Ya. luar biasa. Jadi Bu Septi sekitar 300 jutaan, anak saya yang kecil 300 jutaan, terus Alvin itu sekitar 200-an, 200 juta. Jadi saya melihat di sistem jaringan ini yang tercepat. Ya, karena saya pernah dapat sehari 101.800.000 Pak. Sehari pernah dapat 101.800.000. Jadi ada yang gabung di level 10 2 orang, di level 9 1 orang, di level 5 1 orang, dan di level 4 1 orang. Wes, kelas kakap, mantap. Nah, jadi di sistem jaringan lain saya belum ya pernah bisa menghasilkan bonus sebesar itu cash ya langsung ya Pak Iwan ya? Ya benar. Nah waktu itu ya. Langsung saya pakai sendiri, tapi saya juga membantu teman-teman yang lain yang memang tidak misalkan dari segi keuangan mereka tidak bisa bergabung hanya dengan 100.000 pun akhirnya saya gabungkan. Jadi waktu itu saya melakukan percepatan dengan cara memasukkan orang yang tidak punya uang tapi mau menjalankan 150 orang, Pak. 150 orang, Bapak. Ya. Bonus pertama saya 27 juta waktu itu, bonus pertama. Terus saya langsung masukkan orang-orang 150 orang yang level 1 semua. Dari sekian itu, alhamdulillah ada berapa persen yang masih tetap komit jalan, Pak? Sekarang ini mereka masih menunggu NFT keluar dulu royaltinya, baru pada mau jalan lagi. Tapi nggak apa-apa, saya tetap terus jalan. Karena kan bagaimanapun juga ini adalah bisnis kita sendiri. Jadi saya tidak pernah ngelihat orang mau jalan atau enggak, ya terserah, itu bisnis mereka. Yang penting kitanya harus tetap jalan, tetap aktif. Oke, mantap Pak Iwan. Ini leader Oke, dari... Pak Iwan, terima kasih ya. Ini yang saya tunggu. Ya, ini adalah alasan yang paling bagus ketika kita berada di Project Metaverse. Metaverse hadir itu adalah untuk impian. Itu yang paling penting, karena ketika kita mempunyai tujuan, impian, maka kita termotivasi untuk mengerti, mempelajari, mengembangkan. Dan ini alasan inilah yang sebenarnya yang saya tunggu. Di samping alasan-alasan sebelumnya. Karena alasan di dalam pengembangan bisnis Metaverse itu ada keseimbangan. Nggak cukup teknologinya bagus, nggak cukup anti-scam-nya, nggak cukup 100% bisnis uangnya, atau apapun itu secara teknologi cukup baik ketika kita tidak ada ambisi, tidak ada impian, tidak ada keinginan untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayangi, tidak ada keinginan untuk menciptakan manfaat kepada orang lain, tidak peduli dengan kondisi ekonomi saat ini, ya perang Ukraina, kemudian virus corona yang kemarin masih berefek, dan banyak lagi, ekonomi terus drop dan kita mendapatkan sebuah peluang bisnis. Dan alasan inilah sebenarnya untuk keseimbangan dari sistem yang hebat, teknologi yang hebat. Ketika ini ditemukan, maka kita akan terus fokus seperti yang kami lakukan, seperti yang saya lakukan, dan pastinya seperti Bang Iwan
yang akan terus berkembang menuju pengembangan berikutnya. Nah, ini adalah alasan yang cukup baik, tapi semakin banyak alasan yang teman-teman ciptakan di proyek ini, teman-teman semakin besar, dan terus bertumbuh. Oke, Bang Iwan, terima kasih. Terima kasih. Moga-moga itu base camp-nya semakin banyak yang mau ngobrol di situ, Pak. Ini Nggak apa-apa. di pagar Mantap. saya nih, Pak. Pagar luar ini. Saya pasang. Gambarnya padang di Itu- situ kayak pilihan anu aja tuh, kayak pilihan lurah aja di situ, pilihan kades di situ, tempelin di situ. Biar orang ngelihat, Pak, ini pagar luar. Jadi di Biar dalam, orang penasaran ya itu di apa tiap sih? ruangan itu ada gambar. Semangat. Biar ada gambar apa, maksudnya apa, akhirnya nanya. Pertama bingung, lama-lama jadi kenal, jadi akhirnya bisa Benar. luar biasa. Ini Ini- contoh dari Pak Iwan. Ini ruang tempat terapi saya. Jadi ada ininya, Pak. Nah, itu. Botnya, lesehan. Nanti kalau orang ya. duduk di sampingnya kolam, saya Ya. buka yang di bawah akuarium. Oh, Ini betul. juga ada. Nah, terus kalau orang duduk di teras, ini juga siap, Pak. Nah, itu. Toolnya banyak sekali di sana sini ditempelin terus biar betul-betul itu memang Ya. mau kerja model apa bisa lah. Nanti kalau di dalam, kalau udara sedang panas, nah, saya bisa menjelaskan di dalam, di ruangan ini. Sambil ngadem, sambil minum Nah, es. Ya. ini karena di sini pakai AC dan ini latar belakangnya memang saya bikin besar. Iya, iya. Kita namanya Master Power Team Indonesia. Karena Oh. dari grup Master Energi. Oke. Diawali. Jadi jelasnya namanya Master Power Indonesia. Power Team Indonesia ya. Oh, Master Power Team Indonesia. Ya, oke. Semoga Lombok bisa dikuasai nih. Bisa dibantu juga Ya. Pak Iwan, teman-teman yang crossland lah istilahnya untuk mungkin Ya, ya. Semangat. Tetap, Pak. bergabung, Semua belajar, kita nanti saling berhubungan itu. tetap berbagi lah. Oke. Makasih Pak Iwan atas sharingnya, Terus, ruang sama-sama. kerjanya, bisnisnya luar biasa. Mungkin bisa menjadi inspirasi Ya, ini teman-teman yang ada di sini. studio mini, Pak. Ini studio mini kalau saya video call atau saya menjelaskan ke orang-orang jarak jauh. Jadi latar belakangnya ini. Ini saya ambil gambar ini kan sebenarnya gini, Pak, ceritanya. Kalau orang mau masuk Metaverse, Pak Mr. Lado bilang hubungi Pak Iwan gitu. Gitu ceritanya. Jadi di depannya Mr. Lado tuh tangannya gitu ya. Ini loh langsung ke Pak Iwan aja. Kalau mau nanya Metaverse gitu ya. Ya, dilanjut yang lain. Oke, matur nuwun Pak Iwan, sukses selalu. Sama. Semoga tetap konsisten dengan tim Master Power Team Indonesia di Lombok. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk teman-teman yang lain. Ini ada Pak Edi Ivan nih, tadi sempat terlihat tadi. Mungkin Pak Edi Ivan hanya di sebelah kamera. Bisa mungkin Pak Edi Ivan bergabung dan bisa bercerita kenapa alasannya. Pak Edi Ivan. Wah, kan hidup sebentar langsung mati. Oke, saya lanjutkan yang masih aktif di sini ada Ibu Dianti Damanik, mungkin bisa bercerita. Ini dari tadi Bapak-bapak sekarang ini yang Ibu sendiri ini. Silakan Bu Dianti kalau ada cerita alasan kenapa mau menjalankan Metaverse. Silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat Ya, malam. Selamat malam Bu, silakan Ibu tinggal duduk saja sambil Ya. bicara. Sudah kami dengar suara Ibu. Oke. Sebenarnya tadi di chat sudah saya buat alasan kenapa. Sebelumnya tadi sudah banyak juga punya pengalaman yang sama. Ya, saya dari tahun 2000 berarti sudah 22 tahun ya, 23 tahun berada di network. Oke. Jadi saya mau balas dendam kayaknya nih. Dan saat ini saya waktu itu sebenarnya di grup Power Team cepat didaftarkan karena ada yang melihat saya punya potensi. Cepat saya didaftarkan di grup. Tapi saya nggak percaya karena saya korban.
terlalu banyak uang yang saya kumpulkan raib. Jadi udah capek membina jaringan, tiba-tiba scam. Ada lagi yang lebih sakitnya terakhir sekitar tahun 2022 kemarin. Ya. Saya untung malam itu cair, ada juga yang join daftar, ternyata scam. Saya pikir pun waktu itu saya nggak bisa bangkit lagi karena kasus-kasus seperti itu. Tapi makanya saya waktu itu curiga Metaforce ini nanti seperti yang saya tahu. Ya, pasti wajar seperti itu. Perasaan itu pasti ada. Ya, betul. Ada kemiripan. Ternyata saya ikuti di grup, ini kok makin maju ya. Kalau dari segi finansial saya memang PNS. PNS. Jadi kalau untuk pensiun kan ada pensiun PNS, kalau untuk makan ya enggak inilah. Adalah untuk tapi makan, ini tadi sakit kali mengembalikan uang saya yang sudah raib, bukan dikit kan gitu. Dan ingin membawa teman-teman setelah lama 6 bulan kayaknya, hampir 6 bulan 7 bulanan saya hanya ngintip. Benar tidak ini bisnis ini? Karena itu yang saya bilang sebelumnya, saya ikut di situ di cryptocurrency juga, blockchain juga informasinya pakai TRX dan Meta. Di Meta itu saya udah terkumpul ribuan. Itu dapat dari mana? Karena saya gigih mencari downline, banyak yang tertarik. Akhirnya sekarang ini, saya kemarin begitu saya pelajari, saya lihat, datang Pak Imam, promosikan ke saya, dia bilang, Bu, jangan nanggung, saya tahu Ibu punya potensi, katanya. Memang kemarin saya ambil lah yang sampai level 8, tirnya 2. Jadi, saya dapat NFT just ya kan, baru dapat Horse Queen lagi. Ya. Saya ikuti terus. Saya belum berani promosi. Cuman Pak kasih tahu cara mengambil apa. Ini teman-teman saya nggak ada yang percaya sama saya, Pak. Susah saya untuk prospek. Sekeliling tetangga udah benci saya. Kenapa? Karena uang mereka pun raib. Saya sudah pernah dilaporkan ke polisi. Jadi pengalaman pahit. Makanya saya harus detail memang matang. Akhirnya saya ngambil keputusan dan saya lihat proses apapun mau join mau tidak, yang penting saya promosikan. Saya buat grup, mau tidak peduli orang itu. Kemarin diajari saya ngambil grup, mengambil data, diajari dapat kena spam, nomor saya kena spam. Gak mau juga mundur, diajari gini caranya Bu. Ini satu nomor gak bisa dibuka lagi. Nomor induk, ceritanya suruh ke Grafari. Mungkin besok saya akan berangkat lagi ke Grafari karena besok baru ada waktu. Jadi itulah yang selama. Jadi dan saya lihat ini bisa mengubah ekonomi masyarakat. Yang tadi Bapak bilang itu, saya salut lihat. Sinyalnya hilang, Pak Budanti. Bentar. Halo Budanti. 150. Budanti, sinyalnya hilang Budanti. Nanti dulu bicara Budanti. Dia tidak aktif mau tidak, yang penting dia buatnya Facebook. Tapi itu saya dapat ilmu dari Pak Imam cara ngambil nomor-nomor WhatsApp. Ketepatan saya kan sekretaris di kecamatan. Jadi kepala-kepala desa itu orang itu bingung lihat saya. Ini Bu Sekcam ini kok cerita bisnis, nggak peduli saya sama orang itu, nggak. Ayo, biar nggak terpikir kamu dana desa itu dikorupsi, kita cari uang dari bisnis. Saya bilang sama orang itu. Cari uang belum dari ada bisnis ya. Belum ada yang ini, tapi udah mulai ada yang nanya-nanya gitu. Mungkin harapannya ke depan
mungkin apa ya, kegigihan saya mungkin harus lebih kuat lagi untuk meyakinkan mereka gitu. Karena saya udah berpikiran bulat positif. Ini saat ini saya dipengaruhi ini benar. Saya ini jawab langsung, saya kirim yang dari grup Portim itu yang dari grup-grup itu saya kirim langsung ke mereka, diam, nawar-nawarkan karena mereka tahu saya punya potensi. Saya punya potensi. Dari Bapak itu tadi bilang 20 bisnis. Saya mungkin lebih dari 20. Bu Danti, upline-nya Pak Imam Bukhari kah? Betul Pak Imam siapa? Dari 20. Sinyalnya hilang. Ada satu GP Club dulu. Satu hanya kitab. Oh ya, tadi tidak masuk di Zoom. Ya, maaf. Gak ikut dia tadi di Zoom. Gak ada, saya lihat daftar yang ikut, nggak ada dia. Nggak ada. Saya orang Sumatera, orang Batak, Sumatera. Ya Ibu Namanik. Tadi Ibu ngomong pas sinyalnya jelek banget tadi. Jadi ya. Ibu ngomong tadi nggak, kadang hilang, kadang ada. Jadi nggak selalu. Ibu ngomongnya bersemangat. Saya tahu Ibu orang Batak, tapi sinyalnya ini yang menjadi masalah. Saya mau nanya lagi, moga-moga sinyalnya bagus. Satu kata, satu jawaban saja biar langsung ringkas. Upline-nya Pak Imam Bukhari. Iya benar Pak, benar. Nah, udah. Jadi kalau Pak Imam Bukhari memang orang yang sangat luar biasa. Dia betul-betul totalitas 100% menjalankan bisnis metafor menjadi satu-satunya penghasilan atau sumber kehidupan finansialnya, Bu. Jadi kalau Bu Danti mau habisin waktunya Pak Imam terus tiap hari dibantu, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Karena dia hari-harinya ya cuma kerjanya jualan atau promosi aja di grup ribuan, ratusan grup dia ikutin dengan cara-cara tadi diajarkan triknya tadi dan terbukti ya siapapun di sini hanya butuh waktu membuktikan bahwa kita tetap konsisten Bu Danti. Bu Danti punya masa lalu yang kurang baik dan pasti banyak orang juga tidak atau belum percaya dengan Bu Danti karena paling juga ujung-ujungnya scam kan gitu ya. Dan itu harus disadari, kita nggak boleh marah dan kita nggak boleh merasa sekarang paling benar karena memulihkan kepercayaan itu tidak semua orang gampang. Kalau cuma 1.000, 2.000 oke, tapi kalau udah puluhan, ratusan, bahkan banyak juta mungkin orang sudahlah nggak usah kau cerita kayak gitu lagi, nah muak saya kan gitu pasti bahasanya kan itu kan. Dan itu butuh kesabaran Bu Danti. Karena memang Indonesia atau siapapun masih belum lepas dari bisnis-bisnis yang sentral, bisnis-bisnis pengumpulan dana yang selalu menjanjikan penghasilan yang terus-menerus dan itu tidak disadari sebetulnya kita mengkondisikan diri kita terjebak dalam suatu lingkaran setan. Tapi kita selama ini mungkin nggak nyadar ya, terlalu terbuai ya. Nah nanti kalau Ibu tetap di Metaverse mungkin hasilnya tidak sehebat sebesar yang dulu, tetapi keyakinan konsistensi Ibu nanti yang akan membayarnya. Artinya orang-orang itu nantinya akan kembali juga. Ya juga ya Bu Danti, saya ikut sana sini. Saya sudah tahu ini sudah ada setengah tahun, tapi nggak percaya. Tapi Bu Danti di Metaverse kok baik-baik saja, nggak pernah ada masalah. Kira-kira bisa nggak kalau saya sekarang join? Karena saya juga tahu dari orang lain juga bagus. Nah, nanti akan ada orang-orang seperti itu Bu Danti. Iya. Ada orang seperti itu ya, jadi kita jangan waduh belum ada hasil nih, aku udah oke sabar dulu karena untuk memulihkan kepercayaan itu bukan hal yang gampang. Saya lihat metrik saya kayaknya ada di level 7, ada 1 limpahan. Saya itu masih 17%. Sabar. Nah, kalau ada limpahan nanti Ibu closing langsung masuk ke Ibu karena limpahan itu kan ya sudah mengisi titiknya Ibu kan begitu kan. Jadi memang kadang kita memang diberi limpahan dan kita kadang-kadang juga memberi orang lain limpahan. Di situ tadi dibilang Pak Iwan adalah saling bantu membantunya itu tidak melihat orang, tidak melihat siapa, tetapi otomatis by system. Jadi saling membantunya itu tidak karena saya bantu Ibu Danti karena saya kenal. Anda bisa seperti itu di sini. Kita bahkan membantu orang yang tidak dikenal. Bahkan kita dibantu orang pun dari orang yang tidak kita kenal. Ini yang menjadikan
misteri di matrik metaverse itu seperti itu. Dan akhirnya orang menjadi berpikir, ya sudah, saya jual aja terus-menerus. Mau masuk bonus mau enggak, yang penting kalau memang waktunya dapat bonus, ya dapat bonus. Nah, tadi kan titik X6 kan kadang dapat, kadang enggak kan, tergantung baris berapa titik itu nempel kan, begitu Bu ya. Itu yang betul-betul harus dipahami. Oke, terima kasih Bu Danti. Semoga konsistensinya dibayar mahal dan Ibu tetap harus belajar dengan kita. Bu Danti sudah ikut di grup WAG official Power Team, Bu? Belum, masih grup apa itu ya? Grupnya kami kelola WAG 1, WAG 2, WAG 3. Di situ, Sudah. Ini nih yang grup apa ini namanya ya? Ntar, Pak. Ya. WAG 1, WAG 2, WAG 3, Force Power Team ikut. Member laki tim. Oh, Ibu ikut grupnya Pak Heri ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu juga Laki Tim itu adalah juga leadernya dari Power Team, nggak ada masalah Ibu. Jadi Ibu tetap harus ikut pada grup yang resmi, karena informasi dari kita juga pasti akan dialirkan atau diberikan, disampaikan oleh Laki Tim. Nggak ada masalah Ibu Danti. Mungkin di grup yang satu lagi yang kena spam satu kayak nyari tuh, saya tadi dimasukkan 3 grup, di situ mungkin 2 grup. Besok saya ke Gerak Padi mengaktifkan nomornya. Memang lah. Oke, Bu Danti, terima kasih atas jawaban atau responnya, luar biasa. Dan mungkin teman-teman yang lain juga salah satu atau salah banyak dari korban-korban yang sama seperti Bu Danti, ikut bisnis-bisnis yang menjadikan kita menjadi pada posisi yang serba tidak nyaman. Iya. Kita ini member, kita juga rugi, tapi kita disalahkan orang lain gara-gara mereka jadi rugi. Dan ini menjadi bisnis yang serba salah buat kita ya. Kita maunya kan nggak mau nipu, kita juga korban, tapi apalah kata orang, pasti juga berpikir bahwa kita ini penyebab dari kerugian itu. Makanya di Metaverse ini, bisnis ini adalah kita tidak punya beban moral, Bu. Makanya dari awal kita sampaikan, platform Metaverse adalah bisnis. Metaverse tidak menjanjikan bonus harian sekian persen dan seterusnya. Tapi Anda benar-benar sadar untuk membeli bisnis ini untuk Anda kembangkan. Dan ini bisa memberikan penghasilan karena sistem metriknya ini bisa memungkinkan kita terus-menerus bisa memberikan penghasilan. Tapi ya kita tetap harus menjual. Intinya gitu ya. Tidak ada istilah saya ikut level 10, dah nggak ngapa-ngapain, terus besok tahun depan langsung bisa beli mobil. Tidak seperti itu. Konsep itu harus dibuang dan konsep itu jangan menjadi daya tarik kepada orang lain. Karena ketika Anda sudah menjanjikan yang mana Metaverse tidak menjanjikan, tapi kita menjanjikan suatu ketika ditagih, mau gimana? Metaverse tidak pernah menjanjikan itu. Jadi jangan membuat janji-janji yang tidak ada di dalam Metaverse. Karena itu supaya menarik orang nih, supaya orang menjadi tertarik dengan promosi saya buat heboh lah, saya buat berlebihan. Ya, selama itu adalah Anda yang kita yang melakukan, ya tanggung jawab ada di Anda. Ya, Mr. Rado tidak pernah membuat janji-janji seperti itu. Tapi harus pahami dulu cara kerjanya. Kenapa ini bisa memberikan limpahan? Kenapa ini bisa memberikan bonus? Itu yang harus kita pahami. Oke, terima kasih Bu Dianti Damanik dari Sumatera. Ya Pak, makasih juga Pak motivasinya. Ya, baik Bu Dianti. Baik, ini saya akan terus coba bertanya. Ada di sini yang mungkin masih menyimak, ada Pak Irman, mungkin bisa bersuara. Pak Irman. Oke. Mungkin masih Pak Aula. Ini lama saya nggak dengar nama Pak Aula. Kabarnya kepriwe ini Pak Aula Kebumen ini nyala doang. Ini kalau nggak nyala kamera, mati mic, mati kamera kan takutnya tidur. Makanya ya itulah. Oke, saya lanjutkan Ibu Bunda Yulia. Kalau Bunda Yulia itu walaupun dia matikan mic sama kamera, saya yakin Bu Bunda masih melek biasanya. Silakan Bu Bunda Yulia dari Malang. Jangan-jangan juga ikutan tidur tadi. Sama ini, rombongannya sudah tidur nih.
Ada Pak Nurhanuddin. Pak Nurhanuddin, apakah masih menyimak? Ada Pak Surohman Cibino. Sudah. Oke, kalau gitu Pak Kholis aja deh. Iya Pak De. Kenapa Pak De? Halo. Pak Kholis sudah menyimak dari tadi pertanyaan kita. Iya, nyimak Pak De. Nyimak Pak De. Silakan. Silakan. Anda mungkin yang satunya dimatikan suaranya, dikecilkan kalau Bapak digital YouTube. Atau kameranya 2 karena suaranya masuk suaranya. Device satunya di mute atau di mute aja. Biar nggak muter-muter suaranya. Silakan. Kalau Ya, halo Pak De. Ya, silakan. Halo Pak De. Ya Pak De. Ya, silakan. Bapak mau bicara. Udah jelas Pak De? Suaranya Pak De? Jadi Bapak nggak nyimak. Pertanyaannya adalah apa dan alasan Anda ikut dalam Metaverse? Ya, silakan. 5 menit saja. Sebentar Pak De. Suaranya enggak jelas Pak De. Ya, kamu matikan satu, makanya speakernya tuh kalau nyala 2 di situ matikan 1. Jangan hidup Enggak, semua. Speaker nih saya cuma 1 doang Pak De. HP-mu cuma 1. Iya. Nggak pakai laptop. Enggak. Apa motivasi Bapak ikut Metaverse? Dah. Oh siap, oke Pak De. Yang menjadi motivasi saya ikut Metaverse adalah demi finansial yang betul-betul menjadi kewajiban saya untuk keluarga sehingga mendapatkan income tak terbatas. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadikan motivasi saya bahwa Metaverse itu betul-betul anti scam karena teknologinya. Dan saya juga menjadi korban scam dari beberapa network yang saya kerjakan dulu. Ya. Yang ketiga, ini luar biasa Metaverse. 100% mendapatkan keuntungan, mendapatkan income berulang-ulang itu real, bukan mimpi, bukan real, kenyataan gitu. Bukan bahasa promosi saja. Makanya saya benar-benar saya lakukan apapun penderitaan yang saya alami saat ini, saya kerjakan terus. Termasuk tim saya, dia mau aktif atau tidak, saya kerjakan. Saya ikhlas, saya kerjakan di grup setiap hari untuk promosi. Tim saya tidak mengerjakan, saya nggak peduli, tidak mengerjakan mereka tidak peduli, saya tidak peduli mereka tidak mengerjakan. Yang penting saya konsisten, terus saya lakukan sampai impian saya tercapai. Gitu. Makanya tidak ada makanya tidak pernah saya mengeluh sedikit pun atas posting-posting yang saya kerjakan setiap gitu. Jadi benar-benar saya kerjakan, benar-benar saya continue setiap hari. Orang mau bagaimana terserah mereka mau bilang apa. Yang penting saya kondisikan bahwa saya punya komitmen pada diri sendiri untuk melakukan bagaimana yang saya kerjakan ini benar-benar realita kenyataannya. Gitu. Itu Pak De. Oke, Pak Kholis pasti kan Metaverse ini tidak seperti di air tenang ya. Masih ada riak-riak kecil, besar, dan itu pasti dialami oleh siapapun, Pak Kholis. Bukan hanya Pak Kholis, mungkin juga kami juga demikian. Tetapi semua itu akan tetap pada tujuannya, pada arahnya, jika kita sudah melihat atau punya
visualisasi, punya gambaran apa sih tujuan goal saya untuk mencapai dari bisnis ini. Ya. Banyak orang yang kaya yang ikut di Metaverse bukan karena kekayaannya. Ya. Tapi juga banyak juga orang yang tidak punya apa-apa berani memutuskan ikut Metaverse karena apa? Keterbatasannya. Jadi Metaverse berlaku dan bisa dilakukan oleh siapapun. Mau orang berpendidikan yang tinggi, mau orang yang tidak punya kawan misalkan di lingkungannya, atau orang-orang yang uangnya terbatas, bisa dilakukan. Kalau orang kaya mungkin apa? Mungkin ingin membantu teman-temannya tadi seperti Pak Iwan, yang membantu teman-temannya yang terpuruk, yang dalam kondisi yang kurang baik, mendapatkan pendapatan dari bisnis ini. Jadi tetap saja jadikan diri kita tokoh yang baik, menjadi panutan, menjadi diingat orang, ya, menjadi diingat orang karena apa? Karena konsistensi kita. Tidak perlu hasilnya harus terlihat sekarang, tidak perlu harus terlihat hebat dalam artian wah itu ikut Metaverse sebentar sudah kaya, sudah tidak perlu seperti itu. Tetapi lebih ke fokus manfaat atas informasi ini kepada orang lain. Ya, itu dulu fokus ke situ. Ketika kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi siapapun dalam kondisi kita, kondisi mungkin tidak baik secara ekonomi, secara pekerjaan atau secara apapun, tapi kita bisa berbagi, bermanfaat, itu yang mempunyai nilai yang jauh lebih mulia. Baik. Gitu ya, Pak Khalid, terima kasih atas tanggapannya. Saya lanjutkan untuk komentar pertanyaan tadi untuk Bang Rio Prasetyo. Bang Rio Prasetyo mungkin bisa bersuara, tadi kayaknya saya dengar masih menyimak. Silakan hidupkan mic-nya. Saya ya? Ya, nama Anda Rio Prasetyo kan? Di situ tulisannya. Iya betul, iya benar. Ya, Nah, saya ikut silakan, Pak. Metaverse karena saya ketarik sama aset income-nya. Ya, itu untuk tujuan saya ada untuk keluarga aja sih. Untuk membantu keluarga aja, aset income dari Metaverse itu sendiri. Gitu loh. Jadi saya ketarik itu karena Pak Iwan, dari lihat Pak Haji Iwan itu mendapatkan aset income itu, saya dari tergoda di situ. Iya, jadi saya tergoda, saya coba ikut bergabung di Metaverse itu sendiri untuk dikembangkan gitu loh. Itulah saya mengapa ikut Metaverse. Sudah ada pengalaman sebelumnya Pak Rio untuk bisnis network marketing? Sebenarnya sih sempat ragu sih karena lihat teman saya ikut network seperti ini, dia bangkrut. Kalau Bapak sendiri belum pernah ikut nggak bisnis network marketing sebelumnya? Belum pernah saya sama sekali. Ya itu dikasih tahu aja dari Pak Haji Iwan itu. Tapi sempat ragu karena teman saya bangkrut, dia rugi 45 juta. Jadi saya was-was juga. Pas Pak Haji Iwan yakinkan, ya sudah saya ikut lanjut aja. Pak Iwan Kebetulan itu. satu kampung dengan Pak Iwan, Bang Rio. Iya, betul. Saya kan di bawahnya Pak Iwan. Langsung. Jadi kebetulan tahu persis orangnya, tahu persis. Iya, jadi yakin saya kalau Pak Haji Iwan itu bisa sukses, ya saya ikut sukses juga gitu kan, dapat duitnya. Izin Pak De, izin. Izin Pak De, Mas Rio ini sudah berulang kali dapat limpahan Pak De, hoki banget dia Pak De. Oh ya Pak, kalau dapat limpahan berulang kali ya sekali-kali ya harus membuat limpahan buat orang lain, toh jangan tangan di bawah terus, sekali-kali tangannya di atas, kan itu lebih mulia. Gak ngerti itu, hoki banget itu, hoki dia. Hokinya bagus itu. Tuh, iya, Pak Rio, jangan senang nerima pemberian orang loh ya, mentalnya harus mental memberi ya. Iya, Pak memberi itu memberi limpahan, jangan nggak ngapa-ngapain dapat limpahan enak ini. Ya,
Jadi Tunggu, mentalnya asiknya dulu jangan cair. jadi mental pengemis. Mentalnya harus mental memberi. Jadi lebih baik Anda memberi limpahan daripada Anda menerima limpahan. Itu prinsipnya. Iya, Biar Pak ya, nanti kalau sudah nggak dapat limpahan hilang. Nggak dapat limpahan lagi. Enggak, Pak Enggak, Pak lanjut, Pak Udah, makanya ini disaksikan Bu Septi sama Pak Iwan sendiri. Biar langsung saya tembak langsung. Nggak pakai Iya. basa-basi saya. Ya. Jadi teman-teman boleh mendapat limpahan, tapi jangan berharap saya terus diberi. Saya terus diberi limpahan untuk dapat penghasilan. Bukan begitu cara orang bisnis. Kalau seperti itu nggak ada orang sukses. Bisnis bukan karena kita dapat belas kasihan atau kebaikan orang lain, tapi bisnis memang Anda harus kerjakan. Anda harus usahakan. Anda harus lakukan. Harus lakukan, masalah hasil nanti. Lebih baik Anda lakukan, masalah hasilnya ada, potensinya ada, tapi kalau Anda sama sekali tidak pernah melakukan presentasi, nggak pernah promosi, dari mana Anda dapat hasil? Ya, kalau Anda sudah melakukan usaha, hanya 50%. 50% berhasil, 50% tidak berhasil. Tapi kita sudah usaha. Tapi kalau sama sekali nggak pernah usaha, semuanya 100% tidak berhasil. Ya, nggak ada faktor berhasilnya, nggak ada. Jadi juga nggak tahu kalau dapat limpahan, Pak tidak ada yang tahu, Pak. Limpahan itu tidak ada yang bisa ngatur. Bisa ngatur pun nggak akan ngatur. Power team nggak akan ngatur. Upline pun tidak bisa ngatur. Karena apa? Ya itu tadi. Matrix sistem ini menjadikan banyak kejutan. Tidak bisa diprediksi kemana titik itu akan lari ketika apalagi reinvest, ya, matriknya penuh. Nggak ada yang bisa ngatur, nggak bisa direm. Dia akan mengisi by automatic, jadi secara otomatis akan mengisi sendiri. Oke, Bang. Izin lagi, Pak De. Beliau Mas Rio ini kebetulan penjaga kantor kalau nggak salah. Dia berawal dari level 1 Pak De, sekarang sudah level 6. Oh. Iya. Satu ya, betul dari bawah ya. Iya, Memulainya Pak. awal dari 1 ya. Betul. Iya, itu ada kebetulan Pak D atau ke 6 itu gak kaget saya, sumpah. Saya kaget kalau udah dapat 6. Padahal nggak beli ngeluarin duit ya, otomatis bawa sistem ya, naik sendiri ya. Iya Pak D, cuma beli level 1 aja Pak D. Iya, Level 1 naik saya yang beli 2. 2 orang saya ikutkan gabung langsung ke level 6. Saya kaget juga. Bagaimana kalau Anda betul-betul mau berusaha untuk bisa closing lebih cepat lagi, sampai dapat limpahan aja jadi level 6 dari level 1. Kan gitu. Amin Pak D. Ini lagi usaha Pak D. Ya wes, nggak apa-apa. Itu punya leader Bu Septi sama Pak Iwan luar biasa. Jangan disia-siakan loh ya keseriusannya. Apply-nya serius. Ya, kalau mitranya nggak serius, tinggal saja Bu Septi, nggak usah diopenin orang-orang yang malas itu Bu Septi. Aku semangat ke Pak D. Nggak peduli kata Pak Kholis, mau ikut terus langkah, jalan terus pokoknya ya. Masih banyak, masih ada 220 juta penduduk Indonesia yang ingin hidupnya lebih baik ya. Kalau orang-orang yang kita tidak mau ya sudah tinggal saja, selesai. Iya Pak D, setuju Pak D. Setuju Pak D. Yang mau membayar utang cicilannya juga bukan kita ya, dia sendiri kan gitu kan. Nanti kalau teriak-teriak datang-datang dia sendiri, biarin saja. Jadi sampaikan saja hal yang terbaik. Masalah orang menerima konsep ini kembalikan ke pribadi masing-masing. Tapi kita sudah ikhtiar. Kita sudah ikhtiar. Intinya kalau kita tidak ikhtiar, tidak berusaha, pasti tidak ada hasil. Tapi kalau sudah ikhtiar, usaha, hasil dikembalikan kepada Tuhan. Intinya gitu aja. Amin, Pak D. Oke, terima kasih Bang Rio atas komentarnya dan dibantu oleh Bu Septi. Oke, sepertinya kita cukupkan dulu aja ini pertanyaannya, karena yang lainnya sepertinya sudah belum aktif atau mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Dan ini juga ternyata sudah setengah 12 ya, saya baru ngeh ini, baru lihat jam.